Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kembali diberikan nikmat yang tidak terhingga, sehingga pada saat ini kita dapat melanjutkan kajian Kitab Tanbihul Ghafilin kita, yang mudah-mudahan kajian ini menambah perbendaharaan pengetahuan kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita dan mengenalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana sikap kita sebagai seorang hamba di dalam mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua konsisten atau istiqamah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita betul-betul mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembacaan Kitab Tanbihul Ghafilin. Kali ini kita sudah memasuki fasal yang kedua atau bab yang kedua, yaitu babu haulil mauti wa syiddatihi. Bab tentang kengerian kematian dan dahsyatnya kematian. Qala al-faqihu Abul Laisi As-Samarqandi rahimahullah ta'ala qala haddatsana Muhammad ibn Fadl haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim ibn Yusuf haddatsana Al-Khalil bin Ahmad haddatsana Husain Al-Marwazi haddatsana Ibnu Abi Adi an Humaidin an Anas bin Malik qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ayil masira ila daril akhirati wa ma'na mahabbatihi annal mu'mina idza kana 'inda an-naz'i fi halatin la yuqbalu imanu fiha yubashshiru bi ridwanillahi wa jannatihi fayakunu mautuhu ahabba ilaihi min hayatihi. Ahabballahu liqa'ahu ay afada alaihi fadlahu wa akthara al-ataya lahu wa innama fassarnahu bihi li'anna al-mahabbata ala ma fassaruha mailanun nafsi wa huwa la yaliqu billahi ta'ala fayuhmalu ala ghayatihi. Hadis ini diceritakan dari Anas bin Malik dengan sanadnya yang sampai kepada Al-Imam Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya ini barang siapa
yang dia kembali ke negeri akhirat. Kembali ke negeri akhirat bermakna cinta Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang mukmin itu apabila ketika dia dalam keadaan naza, yang keadaan naza itu adalah suatu keadaan yang pada saat itu kalau orang mau beriman tidak lagi diterima keimanannya kepada Allah. Jadi sebelum naza, seseorang mau bertobat atau mau menyatakan keimanannya kepada Allah, maka masih diterima oleh Allah. Tetapi ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, ketika nyawa sudah hampir terlepas daripada tubuh, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk membukakan hijab, membukakan tabir di mana tempatnya nanti ketika mereka telah berada di alam akhirat. Ketika telah dibukakan hijab itu dan mereka mengetahui apa akibat dari apa yang telah dia lakukan semasa dia di dunia ini, maka pada saat itu ketika dia menyesal dan ingin kembali atau menyatakan keimanannya kepada Allah atau menyatakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak berlaku lagi. Pada saat naza inilah di mana keadaan tidak diterima keimanan, disitulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kegembiraan atau kebahagiaan dengan ridhonya dan dengan surga yang dijanjikan kepadanya. Pada saat seseorang melihat, merasakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melihat surga yang telah dibukakan oleh malaikat untuknya, dan dia melihat keindahan, kesenangan, ketenangan yang ada di dalam surga itu, maka pada saat itulah fayakunu mautuhu ahabba ilaihi min hayatihi. Jadilah orang tersebut yang mati lebih dia cintai, mati lebih dia senangi daripada dia hidup. Nah, ini keadaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dikatakan ketika naza, ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, kemudian pandangannya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tempatnya, dan dia telah merasakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu keadaan yang sangat indah, yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki keyakinan kepadanya. Pada saat itulah orang tersebut tidak lagi merasa susah, tidak lagi merasa galau, bahkan dia ingin nyawanya cepat terlepas daripada tubuhnya. Dia ingin segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin segera mendapatkan keridhaan dan mendiami tempat yang dijanjikan oleh Allah yang telah diperlihatkan oleh malaikat kepadanya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah ahabballahu liqa'ah. Allah Subhanahu wa taala pun menyambutnya dengan penuh rasa cinta kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ai afadha alaihi fadlahu wa aktsara al-'ataya lahu. Allah menganugerahkan kepadanya keutamaan-keutamaannya, dan Allah memberikan pemberiannya dengan pemberian yang banyak kepada mukmin atau kepada orang yang beriman kepada Allah. Dalam hadis ini, wa innama fassarnahu bihi,
Dan sesungguhnya hanya kami mentafsirkan hadis tersebut li'annal mahabba ala ma fassaruha, karena sesungguhnya mahabbah atau cinta itu seperti apa yang telah ditafsirkan oleh para ulama, yaitu mailanun nafsi, condongnya jiwa. Wa huwa la yaliqu billahi ta'ala ala ghayatihi, dan kecondongan jiwa itu tidak layak bagi Allah, maka layak bagi hamba-hamba Allah, condongnya jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diarahkan wa yuhmalu ala ghayatihi, maka diarahkan kecondongan jiwa tersebut atau mahabbah tersebut kepada dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak senang atau barang siapa yang benci ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karihallahu liqa'ahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan tidak senang bertemu dengannya. Fa innal kafira hina yara ma a'dalahu minal uqubati, karena sesungguhnya orang kafir itu ketika dia melihat siksaan-siksaan yang akan ditimpakan kepadanya, ya beki lidalalihi, maka dia menangis karena kesesatannya. Wa yakrahu al-mamata, lalu dia merasa tidak senang ketika kematian itu datang. Nah, ini keadaan orang yang durhaka kepada keadaan orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dicabut ruhnya, telah berada di tenggorokan itu ruh, lalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat tempat kembalinya, dan dia melihat azab yang begitu pedih yang akan ditimpakan kepadanya, maka pada saat itu tidak ada gunanya lagi dia bertobat kepada Allah. Tidak ada gunanya lagi dia menyatakan amantu billah, aku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu telah ditutup pintu tobat untuknya. Pintu keimanan telah ditutup untuknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika pintu tobat itu ditutup untuknya, maka sudah dipastikan dia mendapatkan azab yang telah disediakan padanya. Pada saat itulah dia menangis, menyesal tentang kesesatan yang telah dia lakukan semasa dia berada di dunia ini. Pada saat itu juga, karena dia mengetahui akan mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menemui kematian, tentulah dia tidak merasa senang sebagaimana senangnya orang beriman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita lihat bagaimana keadaan orang yang beriman ketika meninggal, bagaimana keadaan orang-orang yang soleh ketika meninggal. Mereka begitu tenang, mereka begitu senang, bahkan ada di antara mereka yang secara lahiriah menampakkan kesenyumannya, menampakkan kebahagiaan lewat senyumnya, karena dia telah melihat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita biasa melihat bagaimana orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menemui ajalnya, penuh dengan kegelisahan, bahkan mereka menggelepar karena rasa takutnya
Di samping rasa sakitnya sakaratul maut, ditambah dengan rasa takutnya ketika dia dibukakan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah di mana tempat dia akan kembali dan siksaan apa yang dia dapatkan setelah nyawa terlepas daripada tubuhnya. Pada saat itu kedahsyatan yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa menimpa kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, menimpa kepada orang-orang yang menduakan atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu fayakrahu al-mamatu, dia tidak akan pernah senang dengan yang namanya kematian. Fayakrahullahu liqa'ahu, pada saat itulah juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan senang ketika bertemu dengannya. Makna karahatillahi lahu tab'iduhu an rahmatihi, arti daripada ketidaksenangan atau kebencian Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yaitu Allah menjauhkan darinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menjauhkan dari orang kafir tersebut atau orang yang tidak beriman tersebut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa iradatu nikmatihi, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyiksa kepadanya. Lal karahiyatu allati hiya musyaqqatu, bukanlah ketidaksenangan yaitu beratnya hati. Li'annahu la yaliku isnaduha ila Allah taala, karena itu semua tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan apa yang ketika Allah senang atau condong senang atau mahabbah bertemu dengan orang kaum muslimin atau orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang tidak beriman, orang yang durhaka kepadanya. Ketidaksenangan Allah ini bukanlah seperti apa yang ditafsirkan oleh ulama bahwa Allah itu berat hati atau Allah itu condong jiwa. Sungguh demi Allah, itu tidak layak bagi Allah. Tidak layak bagi Allah mempunyai berat hati dan condong jiwa. Maka itu semua adalah sifat hudus, sifat makhluk, bukan sifat Allah. Tetapi makna daripada Allah cinta dan Allah tidak cinta atau Allah membenci di dalam hadis ini seperti yang dikatakan Imam Thawri, qala Thawri laisa ma'nal hadithi anna hubbahum liqa Allahi sababu hubbillahi lahum. Kata Al-Imam Thawri, sesungguhnya cintanya mereka, cintanya orang mukmin untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan cintanya Allah kepada mereka. Cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin tersebut. Dan sesungguhnya wala anna karahiyatahum sababun likarahatihi, dan tidak pula ketidaksenangan orang kafir itu disebabkan itu menjadi sebab tidak senangnya Allah atau bencinya Allah, tetapi al-ghardu bayan wasfihim, yang dimaksud itu adalah penjelasan tentang sifatnya orang mukmin. Bi annahum yuhibbuna liqa Allahi hina ahabballahu liqa'ahum, dikarenakan Allah lah yang cinta kepada mereka, maka mereka menjadi cinta kepada Allah. Dikarenakan Allah lah yang cinta untuk bertemu dengan mereka,
maka menjadi sebab cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya mereka kepada Allah. Begitu juga karena Allah Subhanahu wa taala lah yang tidak senang, yang benci bertemu kepada orang kafir, kepada orang yang tidak beriman itulah yang menyebabkan orang kafir tersebut tidak senang atau tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin apa yang kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa apa yang menjadi kecintaan orang mukmin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ini adalah anugerah yang besar, keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman kepadanya, disebabkan memang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Nah, begitu pula apa yang terjadi kepada orang kafir disebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepadanya, maka menjadi sebab mereka juga tidak senang ketika berhadapan atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini pembelajaran bagi kita semua, pengingat bagi kita semua, ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, atau dalam istilah hadis gharghar, sudah pada saat itu sudah hampir terlepas daripada tubuh, maka janganlah kita menunggu saat itu terjadi barulah kita akan atau ingin kembali kepada Allah, menyatakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ketika saat itu terjadi sudah tidak ada artinya lagi. Maka haruslah kita berusaha sebelum kematian itu datang kepada kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, dengan amal-amal yang soleh, dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, memperkuat keyakinan kita kepadanya, nah sehingga kapanpun kematian itu datang kepada kita, kita telah siap dan kita akan merasa bahagia, merasa sangat senang ketika itu sudah sampai kepada kita dan tempat kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini memang betul-betul mendapatkan atau memberikan inspirasi kepada kita, menguatkan kita untuk lebih berhati-hati dan lebih mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.